Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya Jonathan Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training PPIC, saya akan sharing yaitu flow dari personal planning and inventory control. Semoga video bermanfaat. Tonton video ini sampai selesai. Sistem produksi harus diketahui bagi profesional di bidang PPSC. Produksi itu ada input, ada proses, ada output. Nah, mengapa di PPSC? Karena memang terbatas sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Apa saja inputnya? Ya, modal, material, tenaga kerja, energi, media, informasi di sini. Yaitu sumber daya yang dikelola terbatas, makanya prosesnya pun harus bagus. Bagus itu artinya apa? Memiliki nilai tambah ketika sudah mampu membuat rencana yang baik, akhirnya memiliki output yang bagus. Nah, itulah menjadi sistem produksi yang dikelola dengan PPSC. Harus mulai terbatas untuk menghasilkan output atau produk yang ideal, ya, yang efisien, bisa memberi keuntungan. Lalu kemudian mengontrol, memberikan feedback, apa saja feedbacknya, umpan baliknya. Jadi memeriksa ketika ada masalah di ujungnya di hasil produksi, prosesnya bisa dikendalikan. Jadi makanya jabatannya Production Planning Inventory Control. Jadi ada kontrol di mananya, dari inputnya, diproses sama outputnya. Itulah yang harus dikuasai. Kemudian juga dari strategi manufacturing harus dikuasai juga, karena strategi manufacturing penting sekali untuk dipahami bagi PPSC profesional. Strategi manufacturing yang perlu Anda ketahui di sini, jadi kaitan dengan namanya pertama, yaitu terkait dengan perencanaan dan pengendalian pekerjaan. Jadi strategi manufacturing itu ada seperti project atau job shop, kemudian ada line flow, ada flexible manufacturing systemnya, FMS-nya, kemudian ada agile manufacturing system. Itu segi planningnya, ada project tadi, job shop dan seterusnya ya. Kemudian juga dari segi permintaan, respon ya, respon customernya dari konsumen di sini ya. Pertama ada konsep yang namanya design to order. Jadi Anda ya, order ini dibuat atas dasar desain khusus kan gitu ya. Atau make to order. Kemudian ya ada assemble to order, jadi assembly kayak pabrik mobil mau kayak gitu ya. Ada lagi make to stock, jadi Anda buat perencanaan untuk membuat stok aja dijual gitu. Kemudian ada lagi make to demand, asal permintaan. Jadi itu bagaimana Anda merespon kepada customer, itu jadi strategi kaitan dengan bagaimana merespon permintaan dari customer Anda. Kalau tadi dari perencanaan. Nah, kemudian dari sini akhirnya muncullah desain manufacturingnya. Ada kalau tadi perencanaan siapa project, maka di situ ada menggunakan desain project management. Kalau sifatnya berkelanjutan atau line flow, makanya di situ bisa menggunakan namanya manufacturing process planning, MRP di sini gitu ya. Atau menggunakan just in time prosesnya. Kalau demand kan gitu ya. Atau process control, atau flexible control system, atau agile control systemnya. Itu yang harus diketahui oleh sahabat profesional sebagai seorang PPIC. Production Planning Inventory Control itu prosesnya, sahabat sekalian, dari mulai kan tadi ya kita merespon dari customer, yaitu namanya di sini berarti ada business forecasting. Nah, forecasting di sini tentu dari rencana produksi, gitu, rencana perusahaannya. Lalu disitulah bagian dari corporate strategic. Nah, ini sifatnya kan kategori jangka panjang. Karena terkait kan tadi ya PPSC mulai apa? Ada manusianya, mesin, material, metodenya, money dan seterusnya kan gitu ya. Jadi corporate strategic planningnya. Lalu kemudian saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda yang memerlukan pengetahuan tentang PPIC. Terkait di sini menyangkut produk. Jadi cuma produk. Lalu di sini keluarlah market planningnya kan begitu ya. Nah, di sini muncul nanti pembatas kita kan adalah financial, ini dibatasi oleh finance. Marketing boleh ngomong apa saja, tapi kan dibatasi oleh finance. Dan juga selain finance adalah kapasitas dari mesin dan material. Maka di sini masuk ke production namanya product market planning. Nah, keluarlah di sini nanti dituangkan dengan tempat tersebut namanya aggregate production planning. Nah, itu masih kategorinya rencana jangka panjang. Nah, setelah mempunyai gambar jelas tersebut, maka tahap kedua ya ini ya, dari tahap pertama itu jangka panjang, berarti bisa setahun, bisa 3 tahun. Karena terkait investasi kan nggak bisa setahun 2 tahun, berarti kita berbicara mesin bicaranya 5 tahun, 10 tahun. Ini kategorinya namanya rencana jangka panjang atau long range planningnya kan begitu ya. Disitulah aspek strategi
perusahaan. Nah, baru masuk ke medium range-nya, rencana jangka menengahnya. Nah, disinilah muncul istilah namanya agregat. Jadi besarannya, kapan saya memproduksi, berapa banyak, kira-kira secara agregat gambaran kasarnya, cukup nggak mesinnya, cukup nggak manusianya, cukup nggak SDM-nya, bisa nggak produksi tersebut. Nah, dari agregat planning keluarlah nanti namanya MPS, Master Production Scheduling. Nah, situ ya, scheduling sini nanti sudah mulai, tadi mesin masih umum general, sekarang sudah mulai detail, sudah hitung per mesin besar kan begitu ya. Jadi dan disebutnya dengan raw cut capacity planning atau CRP-nya. Keluarlah data master production namanya scheduling, rencana produksi ya, bisa tahunan, masih besar dia kan ya, detail. Nah, kemudian disinilah keluar namanya forecasting, jelas ya. Lalu mulai ada jadwal kan ya, bagaimana membuat scheduling yang baik. Nah, nanti keluarlah namanya material planning atau MRP. Berarti sudah detail ya, sudah ada harian, mingguan, bulanan rencana produksinya di sini. Nah, keluarlah mesin-mesin sudah makin detail, mesinnya dibatasi oleh capacity requirement planning. Nah, itu pembatas-batas. Ingat ya, bahwa PPSI ini membuat rencana tapi dibatasi. Apa yang membatasi? Tadi menyangkut financial. Yang kedua menyangkut capacity. Capacity apa saja? Manusia, mesin, material kan gitu ya. Dan juga uangnya dan seterusnya. Makanya ada istilah ya. Maka di sini capacity ya, road car capacity planning. Lalu ada juga capacity record planning sesuai dengan per mesin kan gitu ya. Nah, itu kategori medium range-nya. Kemudian short range-nya, jangka pendeknya. Nah, di sini disebut namanya production activity control-nya. Ada pengendalian untuk proses production-nya, sahabat sekalian. Jadi secara hierarki perencanaan, prioritas dan kapasitas. Jadi ingat ya, karena PPSI mengelola sumber daya terbatas. Nah, hierarkinya ada tingkatan namanya perencanaan strategik. Nah, itu strategik itu berarti misal rencana 5 tahun. Kenapa? Karena berkaitan beli mesin, investasi mesin, segala macam. Itu kan nggak bisa setahun 2 tahun, berarti berpikir 5 tahun ke depan kira-kira seperti apa. Itu strategik. Nah, disinilah bicara strategi perusahaan, profit dan sebagainya kan gitu ya. Nah, dari situlah kan dibatasi sumber daya yang tersedia. Nah, muncullah di sini namanya agregat, namanya planning, besarannya. Di sinilah agregat planning menentukan pabrik itu tetap berjalan, go or no go-nya, atau memutus strategi gitu, karena kan dibatasi oleh financialnya kan gitu ya. Nah, baru ada rencana sebutnya namanya rencana taktis. Nah, taktis di sini berarti sudah makin jelas angkanya. Jadi sudah spesifik per ini apa, per unit gitu ya, persatuan unitnya kata ya. Nah, disinilah keluar namanya MPS, Person Scheduling. Nah, berarti secara kapasitas dari sumber dayanya sudah makin spesifik, mesin sudah disebutkan. Nah, baru masuk ke rencana namanya dari taktis ke rencana namanya operasional. Di sini ya, berarti keluar di sini material planning karena sudah ada harian, mingguan, bulanan. Nah, karena untuk beli material kan kalau ekspor mesti 3 bulan. Berarti rata-rata ya minimal 3 bulan membuat rencana yang sudah fix di sini sahabat sekalian ya. Baru rencana pelaksanaan dan pengendalian. Nah, di sini istilahnya muncul namanya process activity controlnya. Jadi pengendalian kapasitasnya supaya tetap efektif dan efisien. Sekarang berarti sahabat proses sudah memahami proses dari namanya PPIC. Jadi Anda sekarang sudah bisa melihat ya, PPIC itu bekerja dengan keterbatasan yang banyak membatasi supaya mencapai titik ideal. Dan fokus pertama adalah bagaimana mencapai profit setinggi mungkin dengan cara menurunkan cost. Costnya itu di mana? Muncul nanti di inventory. Nah, oleh karena itu harus ada strategi. Nah, strategi PPIC di sini dari mulai menerjemahkan strategi besar ya, strategi corporate strateginya. Oleh karena itu punya perencanaan sifatnya strategis ya, nanti karena terkait dengan hal-hal terbatas tersebut, maka nanti ada yang sifatnya lebih jangka panjang, jangka menengah. Nah, keluarlah agregat. Nah, agregat planning itu sebenarnya penentuan factory ini atau bisnis berjalan atau tidak, atau dalam rangka pengurangan karyawan kah, pengurangan kapasitas, atau dalam rangka investasi. Itu kategori dalam agregat. Nah, keluarlah dari sudah agregat memutuskan gitu untuk penambahan SDM kah, penambahan dana kah, penambahan mesin kah, dan sebagainya sahabat sekalian. Nah, itu di dalam muncullah sebagai strategi agregat production planning. Nah, masuk ke lebih detail lagi, diturunkan lagi menjadi MPS. Nah, di situ sudah bermain dengan mesin. Jadi apakah perlu overtime kah di situ ya? Masih cukup nggak mesin di sini? Nah, itu MPS untuk kapasitas mesinnya. Lalu setelah MPS cukup, baru detail lagi sudah masuk, tadi masih tahunan, kemudian masuk ke
bulanan atau mingguan, karena terkait dengan kebutuhan material dan jam, harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya. Nah, keluarlah namanya MRP, Material Requirement Plan-nya. Nanti untuk kebutuhan apa? Kebutuhan pembelian material, juga dengan kapasitas yang tersedia, sahabat sekalian ya. Baru kemudian melakukan proses activity control. Jadi melihat antara rencana dan actual seperti apa akurasinya. Dari rencana salesnya gimana, akurasi dari sales. Lalu akurasi dari production bagaimana, akurasi dari procurement seperti apa, dan seterusnya, sehingga bisa dilihat nanti kinerja dari seluruh proses BPSI. Nah, sahabat sekalian, jadi Anda sudah akan memahaminya. Semoga Anda sukses. God bless you.